Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pria dan wanita Pantekosta yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersama-sama akan beribadah. Walaupun masih secara online, tetapi biarlah kita tetap bersemangat di dalam kita mengikuti ibadah. Pria dan wanita Pantekosta juga disertai dengan doa pelayan. Mari kita mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami diberikan kesehatan, kekuatan untuk hari ini, semua oleh karena kebaikan-Mu Bapa. Di bulan yang baru ini Tuhan, Kamu mengawali dengan kami datang kepada Engkau, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di sepanjang bulan yang lalu. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna untuk kehidupan kami semua sampai di bulan-bulan yang akan datang. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengikuti ibadah pria dan wanita Pantekosta di ibadah pelayan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan melindungi ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mulai ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami. Bersyukur Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami membawa Tuhan setiap doa kami untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Setiap kami Tuhan,
Engkau sudah berikan kami tanggung jawab untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, di sepanjang minggu ini Tuhan Yesus, apa yang menjadi tanggung jawab kami Tuhan untuk kami melayani Engkau, kami menatap Tuhan, kami memberikan kehidupan kami yang terbaik untuk melayani Engkau ya Bapa. Kami percaya Kau memberkati setiap kami Tuhan Yesus yang melayani Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh melayani Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan segala kerinduan kami ya Bapa. Guna hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau pakai setiap pelayan Tuhan yang ada menjadi saluran berkat-Mu, menjadi tangan Yesus bagi setiap kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan menerima sabda firman-Mu sore hari ini dan membuka hati kami seluas-luasnya untuk bekerja dengan luar biasa, dengan dahsyat melalui hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut dengan sukacita firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021. Seperti biasa jadwal ibadah kita di hari Rabu pertama kita mengadakan ibadah pria dan wanita Pantekosta, dilanjutkan dengan doa pelayan. Tapi karena situasi masih pandemi, kita gabung menjadi satu ya. Puji Tuhan, kita akan kembali meneruskan firman Tuhan tentang pengembangan watak dan tata nilai untuk para pelayan Tuhan. Kita akan kembali meneruskan tentang tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan atau tanggung jawab sebagai pemimpin. Kita pria dan wanita Pantekosta, para suami itu juga pemimpin di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Injil Lukas 12 ayatnya yang ke-42. Lukas 12 ayat 42, firman Tuhan berkata seperti ini. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Tanggung jawab sebagai pengurus rumah adalah memberi makan. Kepala keluarga juga, pemimpin juga memiliki tanggung jawab untuk memberi makan keluarganya ya. Mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Pelayan Tuhan juga mempunyai tanggung jawab, baik itu sebagai pemimpin pujian, sebagai pemberita firman Tuhan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memberi makan. Makanan sebagai pelayan Tuhan tidak berbicara sebagai jasmani saja, tetapi juga makanan rohani itu juga penting. Mari kita lihat contoh dari pelayan Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, yaitu Simson. Hakim-Hakim 13, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-24 dan 25. Hakim-Hakim 13 ayat 24 dan 25, firman Tuhan berkata, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Zora dan Eshitaol. Hakim-Hakim 14 ayat 4. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Hakim-Hakim 15 ayat 20. Kita baca dulu ayat-ayatnya. Hakim-Hakim 15 ayat 20. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya.
Hakim-Hakim 16 ayat 31. Hakim-Hakim 16 ayat 31. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya untuk mengangkat dia dan membawanya dari sana. Lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Ini contoh dari seorang nazir Allah, pelayan Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Tetapi Simson tidak mempunyai tanggung jawab terhadap panggilannya. Kita belajar ya, dalam Alkitab memang banyak sekali contoh yang positif, ada juga contoh yang negatif. Dari situ kita bisa belajar untuk lebih baik lagi dalam melayani Tuhan. Rancangan Allah untuk Simson, yang pertama sebenarnya Simson dipilih untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Ini rancangan Tuhan buat Simson ya. Yang kedua, Allah mau Simson menjadi hakim. Ini panggilannya. Tadi kita sudah baca ayat-ayatnya. Tetapi Simson mengabaikan kelemahannya. Setiap kita, para pemimpin, para pelayan Tuhan, tentu tidak ada yang sempurna. Punya kelebihan, punya kekurangan, punya kelemahan, titik kelemahan kita masing-masing ya. Simson mengabaikan kelemahannya. Kelemahannya dia adalah dia mempunyai kegemaran kepada wanita. Itu titik kelemahan dari Simson, sehingga bisa menjatuhkan pelayanannya. Kita lihat yang pertama, Hakim-Hakim 14 ayat 2 dan 3. Hakim-Hakim 14 ayat 2 dan 3, firman Tuhan berkata, ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timnah aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Ini yang pertama. Simson tidak mengikuti nasihat dari orang tuanya. Yang penting juga kita mendengarkan nasihat dari orang yang lebih tua dari kita ya. Dalam mencari pasangan hidup juga tidak salah kalau kita meminta nasihat dari orang tua kita. Simson mengabaikan nasihat dari ayah dan ibunya. Dia mengambil di Timnah seorang gadis Filistin. Ini yang pertama. Yang kedua, Hakim-Hakim 16 ayat 1. Hakim-Hakim 16 ayat 1. Simson di Gaza. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatlah di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ini yang kedua, kali yang kedua. Titik kelemahan Simson, dia mudah sekali jatuh hati ya, terhadap perempuan, terhadap wanita. Hanya karena dia menyukai pandangan mata. Padahal dia adalah seorang nazir Allah, seorang pelayan yang dipilih oleh Tuhan, yang harusnya memiliki tanggung jawab, yang harus dikerjakan. Tetapi dia mengabaikannya. Yang ketiga, Hakim-Hakim 16 ayat 4. Simson dan Delilah. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Ini yang ketiga. Simson jatuh hati kembali terhadap seorang perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delilah. Nah, inilah puncak dari kejatuhan Simson. Dia jatuh di tangan Delilah, seorang wanita. Hati-hati para pelayan Tuhan, para pemimpin, ya. Jangan pernah meremehkan karena wanita lebih kuat daripada penampilan lahiriahnya. Terkadang kita menganggap remeh wanita. Wanita kekuatannya tidak seberapa, lebih kuat laki-laki. Iblis menaklukkan wanita. Dia memakai ular untuk menjatuhkan Hawa. Tetapi untuk menaklukkan satu pria, seorang pria, cukup hanya dengan
seorang wanita seperti Simson ini. Ya, kita perlu waspada, berhati-hati. Baik sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemimpin, kita belajar dari contoh Simson. Kita semua memiliki tanggung jawab yang harus kita kerjakan kepada Tuhan dan kepada sesama. Ketika Tuhan memilih kita, memanggil kita untuk menjadi pemimpin dalam keluarga, menjadi pelayan Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, hati-hati jangan sampai kelemahan-kelemahan itu yang akan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita sehingga kita jatuh dalam dosa. Kekuatan atau kebebasan yang tidak terkendali ini juga sangat berbahaya. Simson memiliki kekuatan yang luar biasa. Galatia 5 ayat 1, Galatia pasal 5. Kalau tidak selesai mungkin kita sambung di lain kesempatan ya. Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 1 dan 13. Galatia 5 ayat 1, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kekuatan atau kebebasan yang tidak terkendali akan membawa kepada kerusakan. Contoh Simson ya, di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 19. Hakim-Hakim pasal 16 ayatnya yang ke 19 dan 20. Yang mungkin ini ayat terakhir, kita sambung di kesempatan yang lain mengingat waktu ya. Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke 19 dan 20. Sesudah itu dibujuknya Simson. Hakim-Hakim 16 ayat 19 dan 20. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnyalah seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jarinya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan aku akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ya. Tidur di pangkuan Delila, kekuatan Simson lenyap. Ya. Jangan kita istirahat atau tidur di pangkuan yang salah ya. Berhati-hati seperti Simson ini ya. Delila membujuk Simson sehingga dia memberitahukan rahasia dari kekuatannya, maka kekuatan itu lenyap. Saat kita jatuh dalam dosa, hati-hati Bapak Ibu dalam pelayanan kita. Mungkin kita masih berpikir pelayanan kita luar biasa, padahal tidak kita sadari seperti Simson, Tuhan sudah meninggalkan dia. Ya, tetap waspada dan berhati-hati sebagai pelayan Tuhan dan sebagai pemimpin dalam keluarga kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sampai di sini terlebih dahulu. Kita belajar dari kehidupan Simson sebagai pelayan Tuhan dan sebagai pria dan wanita Pantekosta, supaya pelayanan kita lebih hari lebih baik lagi dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, mengucap syukur. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus buat kesempatan sore hari ini pria dan wanita Pantekosta juga
para pelayan Tuhan, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Engkau sudah menyertai memberkati ibadah kami. Kiranya kami boleh semakin hari semakin baik lagi, semakin berkenan lagi pelayanan kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Biar kami memiliki tanggung jawab yang benar-benar kami kerjakan, kami bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua, kaum pria dan wanita di GPDI Philadelphia Maus, juga para pelayan Tuhan yang ada di sini maupun di tempat lain. Tuhan Yesus menyertai biar kami melayani Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, bukan dengan kekuatan kemampuan kami, tetapi semata-mata hanya oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kami. Seperti Engkau sudah menyertai kami tiba di tempat ini, kami percaya kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan penyertaan kuasa-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan kita menerima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan Engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu marilah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan pulang dengan membawa berkat dari Bapa di sorga, cinta dan kasih dari Sang Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini telah hamba-Mu panjatkan hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang besar, nama yang berkuasa, yaitulah nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.